Ada Pak? Siapa? Ya, silakan. Puisi sektet yaitu judulnya Ranjang Ibu, Pak. Karya Joko Pinurbo. Iya. Ia gemetar naik ke ranjang, sebab menginjak ranjang serasa menginjak rangka tubuh ibunya yang sedang sembahyang. Dan bila sesekali ranjang berderak atau berderit, serasa terdengar gemeretak tulang ibunya yang sedang terbaring. Oke. Itu Joko Pinurbo tuh dia sering membuat contoh-contoh puisi berpola itu. Tapi kalau kita lihat larinya itu tidak seperti yang saya katakan itu, polanya tidak. Ya bebas dia buat larinya. Tapi jumlah barisnya contoh. Ada lagi? Selain Joko Pinurbo ada? Ya. Nanti ada kalau lihat di Google itu paling banyak itu Joko Pinurbo itu. Karena dia tahu jadi contoh ya. Gitu. Ada lagi? Selain itu? Ada lagi? Ya. Contoh puisi sektet yaitu Benak Berpadu karya Ranayunda. Menghinamu separuh selak gelak gagak, menyanjungmu semerdu syahdu lembu, menentangku setegak runcing duri landak, membelaiku sehalus sendu bulu bangau. Kau dan aku sama galak, sama lunak, aku dan kau. Ya. Jadi sebetulnya rima akhir itu tidak ada dalam ketentuan puisi sastra itu ya. Jadi harus perpaham itu. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Contoh puisi sektet selanjutnya yaitu hujan itu seperti nyanyian langit yang lembut, mengalun, menyentuh hati dengan tetesan indah di tanah yang haus. Iya. Oke. Nah, nanti Anda cari lagi puisi-puisi orang lain yang jumlahnya 6 baris. Yang penting jumlahnya 6 baris. Mungkin puisi Sutarji yang kita tidak tahu, mungkin puisi Khairil yang kita nggak tahu juga kan, karena banyak sekali puisinya itu. Nah, mungkin jadi puisi lain. Dan Anda bisa meyakinkan kalau dia itu 6 baris, itu dia kategorinya sestet. Yang contoh terlibun, ada contoh terlibun. Selain yang saya katakan tadi, ada enggak contoh terlibun? Siapa yang jumpai? Talibun contohnya. Ada. Ada? Nih, yang cowok ada dapat? Memang pantun, kategorinya talibun pantun. Pantun yang panjang itu namanya talibun, yang pendek namanya karmina. Ya. Jadi kalau lebih dari 4 baris tapi genap dia namanya talibun. Talibun tak ada batasnya. Paling sedikit 6 baris, boleh 8 baris, boleh 12 baris. Yang penting lebih dari 4 baris. Cuma jumlahnya genap. Ya. Ada di pantun-pantun masyarakat ada yang 8 baris ada gitu. Ada yang dapat? Iya, siapa? Kamu ya silakan. Penyakit pisau selaut, ambilkanlah batang ditabur. Seladang ambilkan nyiru, yang setetes jadikan laut, yang sekepang jadikan gunung, yang sekepang jadi bumi. Iya. Sebetulnya itu pantunnya antara isi dan sampiran itu semuanya puitis. Ya. Artinya bahasanya puitis, bahasa isinya. Harus kita cernakan lagi dan itu pantun yang paling bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Gantian. Berlayar menuju pulau di sana, menerjang ombak di bulan purnama. Bersama nahkoda melempar jala, agar memiliki gelar sarjana. Belajarlah dengan giat dan seksama, jangan lupa selalu berdoa. Iya. Silakan, kamu lagi? Ya. Berlayar ke pulau antah berantah, menerjang puluhan ombak. Bersama nahkoda tak kenal lelah, agar kau tak bersusah payah melewati masa depan yang kelak. Tuntutlah ilmu tak kenal lelah. Iya. Kamu? Mencari udang memakai jala, udang sirna tak tahu kemana. Meninggalkan harap bikin usaha, tiada hari tanpa duka melanda. Oh. Kelak engkau
Oke. Jadi paham kan? Nah, itu pantun-pantun yang baru itu. Artinya yang baru, pantun Talibun yang baru. Yang lama seperti yang saya katakan tadi contohnya. Yang penting Anda bisa membuat itu, ya. Nah, bisa membuat. Penting itu. Paham dengan membuat sampirannya. Oke, paham? Nah, baik. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjutkan puisi yang 7 baris. Pasti Joko Pinurbo juga yang kamu jumpa. Iya. Karena memang jarang orang itu. Tapi Joko Pinurbo ini dia memberikan contoh yang ruang kosong gitu ya. Artinya itu peluang dia mempopulasikan itu. Ada? Ya, coba. Lihatlah kelapa melambai-lambai, berdesir bunyinya sesayup sampai. Tumbuh di pantai bercerai-cerai, memagar daratan aman kelihatan. Dengarlah ombak datang berlagu, mengejar bumi ayah dan ibu. Indonesia namanya tanah air. Oke. Karya Muhammad Yamin. Iya. Karena dia yang bawa itu Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Ya. Yang di luar itu di samping dia ya soneta, yang terkenal Muhammad Yamin itu soneta. Tapi itu pengaruh itu Muhammad Yamin termasuk yang membawa dari luar. Ada lagi? Ya. Dari Muhammad Yamin juga. Iya. Indonesia tumpah darahku, duduk di pantai tanah yang permai. Tempat gelombang pecah berderai, berbuih putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung gemumbung bagus rupanya. Ditimpah air mulia tampaknya, tumpah darahku Indonesia namanya. Iya. Oke. Nah, tinggal Anda lagi mau membuat yang bagaimana gitu. Ya. Nah, itu sekedar kita tahu dulu. Ya. Kita belum tingkatnya, kita baru pada kognitif nih, pengetahuan. Belum pada membuat. Ya, walaupun 1-2 kemarin kita ada buat. Tapi nanti kita ada langkah berbuat. Ya, langkah berbuat, memproduksi. Itu tingkat apresiasi yang paling tinggi. Nah, ada lagi? Kalau tidak kita, ya silakan. Karya Haidir Bezek, Kala Cinta. Iya. Kata hati terperangkap jiwa, kala jiwa merasa hibah. Jika hibah merasa duka, saat duka menjadi luka. Dalam luka menjadi cinta, karena cinta adalah penyembuh jiwa di saat luka maupun duka. Iya. Oke. Ada lagi? Nah, sekarang cari soneta. Tadi 7 baris ya, 8 baris lagi, stanza. Stanza, maaf, stanza. 8 baris. Yang 8 baris, stanza. Ada yang dapat? Ya, silakan. Siapa? Ya. Burung hitam karya W.S. Rendra. Burung hitam manis dari hatiku, betapa cekatan dan rindu sepi syahdu. Burung hitam adalah buah pohonan, burung hitam di dada adalah bebungaan. Ia minum pada kalian disayang, ia tidur di daun yang bergoyang. Ia bukanlah dari duka meski ia burung hitam. Burung hitam adalah cintaku padamu yang terpendam. Nah, sebetulnya itu tadi saya katakan Rendra itu tidak membuat stanza, tapi kebetulan puisinya itu 8 baris dikategorikan stanza. Ngerti? Nah, jadi sama kalau kita mengamati nanti kalau Anda sudah menguasai pola baris, Anda mengkritik puisi orang, polanya, Anda tinggal melihat, oh ini gabungan dari ini ke sini nih misalnya. Pola baiknya ada 4 baris, ada 3 baris, berarti dia gabungan dari 3 baris itu apa? Apa? Terzina, ya kan? 4 baris apa? Queen. Jadi polanya terzina dan queen misalnya. Kalau dia 7 baris gitu. Tapi boleh jadi dia kita kategorikan septima gitu. Paham? Nah, jadi itu kenapa kita perlu, karena Anda mungkin
satu saat mengkritisi karya orang, lagu orang. Khusus untuk pola baris Anda sudah paham itu dari 1 baris sampai 8 baris. Gitu. Meskipun si pengarangnya tidak bertujuan membuat pola baris seperti itu gitu. Meskipun si pengarangnya tidak membuat seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, sekarang terakhir soneta. Nah, tadi Anda baca soneta ini dari mulai sejarahnya, jangan contohnya, sejarahnya Anda baca. Ya, sampai yang saya katakan tadi, bait tambahan itu apa namanya? Ya. Nah, Anda mengetahui. Tokonya sudah saya sampaikan tadi, Rustam Effendi dengan Muhammad Yamin. Dari Itali. Pola aslinya berapa? Dia 14 bait, ada pola aslinya baitnya. Ya. Ada pola aslinya baitnya itu, tapi di Indonesia divariasikan. Gitu. Silahkan cari apa itu soneta. Ada yang dapat? Iya, silakan. Soneta atau sonet adalah salah satu bentuk kesusastraan yang muncul sejak pertengahan abad ke-13 di kota Firenze, Italia. Iya. Soneta berasal dari kata soneto dalam bahasa Italia yang merupakan perubahan dari kata sono yang berarti suara. Di Indonesia, soneta masuk dari negeri Belanda diperkenalkan oleh Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Iya. Karena itu mereka berdua dianggap sebagai pelopor atau bapak soneta Indonesia. Bentuk soneta tidak lagi tunduk pada syarat-syarat soneta Italia atau Inggris, namun lebih memiliki kebebasan dalam segi isi maupun rimanya. Yang menjadi ciri khasnya yaitu jumlah baris berjumlah 14 baris. 14 baris. Aslinya berapa polanya? Model polanya, modelnya bukan jumlah barisnya. Cari soneta itu aslinya berapa model polanya. Tapi di Indonesia itu divariasikan, tapi jumlah barisnya tidak berubah gitu. Ya, Izin jawab Pak. ya. Jadi pola dari soneta ini terdiri dari 14 baris dan 4 bait. Namun di Indonesia umumnya lebih dari 4 baris karena ada penambahan. Nah, tambahan baris tersebut biasanya dinamakan dengan soneta coda atau ekor. Iya, koda. Jadi bait tambahan itu namanya koda. Tapi jumlahnya itu yang di tempat soneta itu 14 baris. Cuman tadi yang saya katakan itu berkaitan dengan ceritanya. Yang saya tanyakan tadi polanya, pola baitnya. Ingat ya, kalau ditanyakan nanti suatu saat Anda bait tambahan soneta itu namanya koda. Ya, koda namanya. Ingatnya kode? Koda. Koda itu bait tambahan. Artinya kalau ceritanya tidak selesai 14 baris, ya belum selesai dia tetap bait tambahannya. Itu dikenal di Indonesia cuma. Itu namanya koda. Koda itu artinya ekor. Ya, baik. Apa? Iya, endingnya. Iya. Ada? Silakan. Terdiri dari 3 kuatrin dan kuplet. Dia mengembangkan pola bait dalam ABAB, BC, BCC. Nah, itu tambahannya. Syair Ya. pertama berima ABAB, syair kedua BC-BC, syair terakhir CD-CD. Nah, itu ketentuan sebetulnya tidak jadi ketentuan, sebetulnya polanya 4-4-3-3 kan? Iya. Jadi artinya variasinya ada yang membuat gitu ABAB karena pengaruh dengan pantun, kemudian BC-BC ya. Supaya ada keterkaitannya dengan kisah tadi, rimanya itu. Kemudian yang ketiganya CD-CD. Gitu. Oke. Nah,
Nanti ada kali lagi tentang soneta itu. Jadi tapi pada prinsipnya itu yang mempengaruhi puisi balada nantinya. Tentang kisah. Karena kategorinya soneta itu puisi naratif sama dengan syair. Kalau dikategorikan komposisinya, kan kita belajar kalau Anda belajar menulis kan ada bentuk argumen, ya ada bentuk ekspresif, ada bentuk deskriptif bentuknya. Ini bentuknya naratif. Jadi puisi itu adalah bentuk puisi naratif, puisi cerita. Karena bercerita dia tentang itu. Bukan tidak mungkin di dalam soneta itu ada nanti tokoh. Sepertinya di baladanya Rendra kan, balada terbunuhnya Abno Karpo misalnya. Itu ada tokoh. Karena rata-rata kalau yang namanya naratif itu rata-rata dia beririsan dengan unsur intrinsik fiksi. Tapi itu bukan hal yang mutlak sebetulnya. Hanya untuk puisi naratif saja gitu. Baik, sampai di situ ada mau tanya kan? Ada? Nah,